Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sore ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Camat Ranca Bungur. Nanti kita akan tanya siapa namanya dan aslinya dari mana begitu ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Jangan lupakan untuk nanti ditonton ya secara seksama begitu ya. Tapi kita terlebih dahulu untuk menyapa tamu kita. Assalamualaikum Bu Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kades. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa ini Ranca Bungur ya Ranca kayaknya Bungur. full time saya dari hari Kamis menginjakkan kaki di Ranca Bungur. Ini udah berapa hari di sini? Saya dilantik itu hari Rabu. Rabu ya? Iya. Hari Rabu saya dilantik oleh Ibu Bupati dan alhamdulillah ya. Hari Kamis itu rekan-rekan di kecamatan, rekan-rekan desa ini membuat suatu acara penyambutan ya. Masya Luar biasa, Allah. Masya Allah. Jadi Iya. saya bisa langsung terjun, langsung berkenalan, langsung bertemu sapalah dengan rekan-rekan yang di Ranca Jadi Bungur. membangun chemistry gitu Iya, ya? betul. Iya, harus iya. itu, harus. Itu yang paling penting sebenarnya Paling kan? penting. Membangun soliditas gitu ya? Iya, iya, betul. Sehingga kena ininya ikatan hatinya. Nah, itu memang. Kalau sudah satu hati kan apapun bisa terjadi. Betul, karena Iya. harus nyaman. Kita sama-sama Iya, harus nyaman, nyaman, Bu. gitu. Kita harus membangun komunikasi juga harus yang nyaman, ya kan? Di tempat kita bekerja dimanapun harus nyaman. Dengan nyaman, pikiran kita bisa fokus, ya kan? Iya. Segala permasalahan bisa kita ketemu solusinya dengan nyaman itu. Jadi Iya. saya mengharapkan kita bisa nyaman lah semuanya di Ranca Bungur. Nah itu rekan-rekan di kecamatan, terutama rekan-rekan di desa sebagai motor penggerak utama gitu. Iya, iya. Seperti itu Pak Jadi Kades. sebelum jadi camat jadi apa nih? Sebelum jadi camat jadi sekcam dulu atau Oh sekcam dulu tuh. Itu tiba-tiba atunya berproses ya. semua itu Iya. berproses ya. Tapi kabarnya ini camat paling muda ini kabarnya. Bisa aja. Dan seperti selamat datang Bu di Kecamatan Ranca Bungur, Hatur nuhun, tepatnya Pak di Kades. Desa Bantarsari begitu ya. Apa kesan pertama Ibu melangkahkan kaki di Desa Bantarsari? Wah, saya masuk Hmm. awal itu ke Bantarsari itu yang saya lihat bangunan desa. Agreng lebih agreng. Kantor kecamatan saja masih dalam proses pembangunan ya. Luar biasa ini Pak Kades. Iya. Bangunan gedung seperti ini dan ini tidak hanya baru, mungkin sudah beberapa tahun yang Iya, lalu ya. sudah 6 seperti tahun lah gitu. Nah sudah 6 tahun luar biasa. Nah ini juga saya ingin tahu juga, jadi kita sama-sama nanya nanti ya. Kok bisa sih Pak Kades seperti ini ya kan? Iya. Dengan kalau kita melihat anggaran APBD ya kurang lebih sama lah, merata lah Betul, dengan desa tiap lain. desa, ya. Kok desa ini bisa sih? Gantian nanti saya yang nanya. Kok bisa sih seperti ini Pak Kades ya? Ya kita sama-sama belajar di sini. Iya, saya kira begini Bu. Jadi kalau kemudian kita mengawali sebuah pekerjaan, nawaitunya adalah untuk ibadah begitu ya. Jadi apapun nanti tantangannya, rintangannya begitu ya. Kemudian juga untuk merealisasikan program yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat, saya kira lambat laun kita bisa buktikan gitu ya. Dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi begitu ya. Tapi kan ketika kita bersungguh-sungguh, Allah tuh akan bukakan jalan-jalan keluarnya. Kan kalau kita pandang anggaran desa berapa sih gitu ya. Kemudian bantuan provinsi cuma 100 juta. Ini kita bangun 100 juta dulu, 100 juta. 100 juta ya, 100 juta. Tapi kalau kemudian kita niat untuk kemudian memberikan yang terbaik buat masyarakat, saya kira ada jalannya juga kan begitu. Betul. Dan kita biasanya Bu, kalau kantor itu kan wajahnya masyarakat desa. Jadi kan orang sesungguhnya kan lihat performance dulu gitu ya. Iya, jadi kita ingin memberikan sebuah bargaining untuk warga masyarakat bahwa kantor gua bagus ya gitu. Biar mereka bangga gitu ya. Betul, Ada sebuah kebanggaan, paling tidak itu aja dulu gitu ya. Kan kalau program yang lain kita bisa berproses gitu. Itu sesungguhnya intinya. Luar biasa.
Intinya niat, konsisten dan fokus. Fokus, Gitu. setuju, Bu Camat, luar Iya, biasa. iya, iya. Hebat Pak Kades. Iya, jadi saya juga terkait dengan orang-orang yang pertama kali datang ke sini, memang selalu mengapresiasi kantor desanya. Termasuk 3 bulan lalu ya, Bupati datang ke sini ketika buka pintu mobilnya, lihat kantor desa, Pak Lurah, kantornya halus amat aja gitu. Sama dengan saya itu. Iya. Padahal saya bilang sama aja sebelah desa-desa lain lebih kaya dari Bantarsari kan gitu. Ya, tapi kan ini sebuah motivasi lah buat kita bahwa kita ingin menghadirkan sesuatu yang terbaik begitu ya. Kan paradigmanya desa membangun Indonesia. Desa membangun Kabupaten Bogor. Kalau sudah Kabupaten Bogor kan membangun Indonesia kan begitu. Apalagi kan visi Bupati kan ingin terwujudnya kabupaten yang terbaik, ya termaju di seluruh Indonesia. Nah, kita ingin memulai dari desa. Iya, Paling iya gitu. Iya begitu Bu Camat. Iya. Setuju Pak Kades karena sekarang ini kan pemerintahan yang paling terdekat dengan masyarakat itu kan desa. Iya. Dari mana sih yang harus kita bangun dulu, ya kan? Kita jangan membiarkan warga itu berbicara yang inilah kalau menggerutu. Nah, betul, kita jangan membiarkan warga itu menggerutu. Ya. Betul. Untuk hal-hal yang kecil itu kan terlihat akan dinilai kinerja kita seperti apa. Hal yang sudah rutin saja KTP, kok lama banget sih ini KTP? Iya. Itu menggerutu kan. Nah, artinya apa? Pelayanan di kita nih seperti apa sih? Itu tanda tanya. Berarti kan itu yang harus kita selesaikan, carikan solusinya. Kita ini kan sebetulnya itu pencari solusi. Betul. Kalau permasalahan itu sudah pasti akan ada. Hanya bisa tidak nih kepala desa, camat ini atau lurah menjadi pencari solusi untuk warga masyarakat. Yasin memberikan program Samisade yang segitu luar biasanya. Dan itu hanya ada di Kabupaten Bogor. Hanya ada di Kabupaten Bogor. Nah, dengan Samisade itu 1 miliar loh. Bantuan yang lain ada nggak yang jumlahnya 1 miliar? Betul. Ya kan? Kan ini terobosan luar biasa. Itu luar biasa. Makanya saya bangga sekali dengan Ibu Ade Yasin ya. Beliau dengan sangat teguh ya mengawal program ini. Nah, ini kembali lagi kita sebagai pelaksana, sebagai pengawas ya. Kita nih harus mengawal program ini dengan baik. Setuju. Bisa tidak rekan-rekan TPK di lapangan ya bekerja dengan baik sesuai dengan juklak dan juknisnya ini. Nah, ini kan peranan kepala desa, BPD selaku pengawas ya, dan camatan sebagai verifikator ini kita harus bersinergis. Jadi tadi saya sudah sampaikan, ini katanya di sini banyak jambu kristal gitu ya. Tapi saya belum lihat ini di mana sih titik rumah produksinya. Iya, jadi kita memang jadi PR kami untuk kemudian merealisasikan rumah produksi Bu ya. Sejak zamannya Ibu Nur Hayanti gitu, ketika beliau datang ke sini, kita sempat dulu mengajukan untuk dibuatkan mesin vacuum prying ya, untuk turunan jambu kristal supaya dibuat namanya keripik jambu. Wow. Iya, seperti halnya di Malang ya. Ketika kemarin kita ke Malang, sesungguhnya kan biasa saja metik apel gitu ya kan. Iya. Kita juga beberapa tahun yang lalu sejak 2016 kita banyak tamu dari sekolah-sekolah Bun. Itu dari Jakarta, dari Depok, mereka nginap di rumah warga. Ada 100 orang, 120 orang. Saya tempatkan satu kamar 5 orang, ada 6 orang gitu ya, homestay. Kemudian mereka ikut kegiatan bersama masyarakat. Kita ke kebun, kita jelasin tentang budidaya jambu. Misalnya dari sisi pemilihan bibit unggul yang bagus, cara menanam gitu ya, cara pemupukan, sampai kemudian cara merawat dan memetik sampai kepada panennya begitu ya. Setelah panen, kemudian anak-anak sekolah, karena ini adalah edukasi agroeduwisata gitu ya, jadi anak-anak sekolah kita ajarin. Di sini ada PKK yang concern untuk membuat produk turunan jambu. Itu ada dodol jambu, ada nastar jambu, ada puding jambu, bahkan ada teh dari daun jambu. Oh gitu? Belum coba saya. Nanti kita akan siapkan. Cuman memang ini belum continue ya. Kita waktu itu
hanya sebatas kalau ada tamu, kalau ada event gitu, baru kemudian kita produksi. Nah anak-anak sekolah ketika mereka membuat dodol jambu, mereka seneng tuh diajar, ini cara bikin dodol jambu, sampai mereka makan sendiri, bahkan dibawa oleh mereka. Dan itu adalah edukasi yang mereka tidak dapatkan di sekolah. Dapatnya di mana? Di sini gitu. Dan itu adalah pengalaman pembelajaran yang tidak mereka akan lupakan gitu ya. Nah itu baru sebatas itu kami. Saya berharap kemudian ini menjadi fokus kita, bagian dari menghidupkan destinasi wisata agroedwisata, mungkin juga dari destinasi wisata yang lain begitu ya, agar ini bisa bergeliat kembali setelah kita COVID 2 tahun yang kemudian tamu-tamu acan gitu tiarap ya. Tiarap. Nah mohon bimbingannya, arahannya dari Bu Camat. Saya amat sangat apresiatif ya dengan Bu Camat yang muda ini, semangatnya membaca gitu ya. Wah saya bilang nih, wah keren juga nih saya bilang, kita untuk bisa berlari begitu ya untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia dari desa gitu. Dari desa, ya. Iya. Nah, di sini kan di Bantarsari ini ada lahan, bisa dengan KSO, ya kita bisa kerjasama dengan perkebunan ya. Sebetulnya bisa lahan-lahan tersebut tuh dimanfaatkan, dimohonkan oleh kita. Ya untuk kedepannya nanti dengan rekan-rekan BUMDes ya. Jadi saya titiplah agar bisa berkolaborasi desa wisata ya, BUMDes lalu dengan PKK, kader nih yang penting biasanya kan kalau kader itu penggerak ya, motor penggerak nih kalau kader itu, dan mereka bisa continue. Nah ini bisa dikolaborasikan. Kami sifatnya pembinaan ya, pendampingan, silakan Pak Kades. Kita buatkan rencana bersama-sama ya. Tadi sangat menarik sekali sebenarnya produk jambu kristal itu sudah banyak. Ayo kita buatkan satu rumah produksi ya. Jadi pada saat kunjungan ke situ kenapa tidak sih ada kulinernya juga di sini. Ya kan? Kita buatkan kafe jambu kristal ya kan. Selain rumah produksi jambu kristal tadi ya, di situ kan bisa packagingnya. Kalau misalkan masih manual berarti kan warga masyarakat bekerja di situ. Ya kan, melakukan packing di situ, pembersihan di situ. Nah lalu kemudian apabila memang ada hasilnya tadi, pengolahannya di situ juga. Nah kita gandengkan nanti dengan player, lalu kemudian videonya ya kan di situ. Kita buatkan kafe lah ya. Kalau rumah makan kan berarti harus ada makanan beratnya. Belum lah kita sampai ke situ, sampai dengan pusat oleh-oleh jambu kristal. Nah itu ya, mau dari minuman, makanan, silahkan. Bisa nanti digandengkan dengan agrowisata, motor trail. Nah itu Pak Kades, terutama Pak Kades ini kan sangat inovatif sekali nih. Ayo kita gabungkan beberapa pemikiran-pemikiran ini agar bisa terrealisasi. Amin. Kita bisa bekerja sama, mohon pendampingan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM ya, lalu kemudian dari Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, banyak hal ya, dan banyak rekan-rekan yang bisa kita gandeng untuk dapat merealisasikan ini ya, seperti itu. Olahnya sinergi kolaborasi. Setuju. Iya. Kita ngebaca sendiri Bu ya. Iya betul. Baik, luar biasa sekali Ibu Camat. Ada gak pesan untuk desa Bantarsari ini, kami yang bekerja di desa nih? Siap. Saya melihat di sini rekan-rekan di Bantarsari ini mau belajar. Amin. Ya, jadi tidak hanya cukup sampai di sini, tidak hanya cukup kami merasa pede dengan status desa maju. Tapi Pak Kades, ayo kita maju selangkah lagi untuk menjadi desa mandiri ya. Nah, tentu tidak akan terlepas dari potensi-potensi yang ada di desa. Itu kita harus bisa manfaatkan. Dan yang paling penting kita harus bisa pertanggungjawabkan kepada warga masyarakat apa yang sudah kita lakukan. Ya, ini menjadi tanggung jawab seluruh ya rekan-rekan perangkat desa di sini, dari mulai kepala desa, sekdes ya, KUR, KASI, Kadus, ketua RW, ketua RT, BPD sebagai lembaga pengawas.
Ya, saya harapkan dapat terus bersinergis, ya, Siap. dapat mencari titik-titik potensi dan dapat mencari solusi atas gerutuan warga masyarakat. Masya Allah. Terakhir sekali, ada pesan nggak buat Kades Bantarsari? Iya. Untuk Kades Bantarsari, ayo kita bangun Raja Bungur. Baik, Ya kan? siap Bu. Desa bermula dari Desa Bantarsari. Bantarsari, Saya mengharapkan sebagai pilot project Siap, desa-desa lainnya. Amin, amin. Seperti itu. Baik. Sahabat desa, luar biasa sekali. Ini perbincangan kita yang menarik, namun waktu juga yang membatasi kita. Ada banyak sesungguhnya informasi yang belum kami gali. Bagaimana kemudian visi dan misi Bu Camat ini yang energik gitu ya, muda tapi punya visi yang luar biasa. Insya Allah di lain kesempatan kita gali lebih dalam lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Camat udah hadir ke Bantarsari. Sama-sama Pak Dan Kades. selamat bekerja, selamat berjuang di di Ranca Bungur ya, Kecamatan Ranca Bungur. Kami siap untuk kemudian menjadi garda terdepan untuk kemudian mewujudkan cita-cita kita bersama. Amin ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.